Hai Joanna, hai Joel, Mas Bagus. Wah ini namanya siapa nih? Ntar kenalan ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu sahabat di rumah. Selamat pagi sahabat. Apa kabarnya? Semoga tetap semangat dan sehat selalu untuk sahabat di rumah ya. Nah pagi-pagi di rumah saya udah rame banget nih, udah terlihat ya. Karena hari ini kita akan mengulas yaitu bahasa komunikasi yang tidak biasa. Nah di kesempatan pagi ini yang pertama sudah hadir nih sahabat saya yang jago banget berkomunikasi dengan binatang atau sering dikenal dengan animal communicator, namanya Mas Antonius Bagus. Sejak di bangku SMP, Antonius Bagus mengenal cara berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Saat itu, secara otodidak, ia diajari uskup dan pastur di Keuskupan Pangkal Pinang. Pengalaman itu terus melekat hingga akhirnya pria kelahiran Purwokerto tahun 1973 ini menekuninya menjadi profesi di tahun 2017. Sebagai komunikator hewan, Antonius biasa berkomunikasi dengan hewan peliharaan seperti anjing, kelinci, ular, dan kucing. Ia biasa menggali masalah yang dialami hewan-hewan itu secara fisik dan psikologis. Ia pun bisa menyampaikan pesan dari sang pemilik hewan, sehingga ia menjadi jembatan penghubung komunikasi antara si hewan peliharaan dengan pemiliknya. Nah langsung aja nih sahabat di rumah, kita kenalan nih dengan beraneka jenis hewan peliharaan ya. Tadi ini Cuel ya kan, Om Mike udah kenalan. Johanna, ini siapa namanya nih? Johnny, ini? After. Yang ini? Oh, nggak tahu. Belum dikasih nama ya? Momos namanya kan? Oke. Nah, kita coba nih. Mas Bagus, kalau kita mulai dari Cuel dulu ya. Oke. Cuel ini kan, ini lagi ngapain dia? Kok kayaknya dia bingung ya? Gesturnya menunjukkan apa nih Mas sebenarnya? Ini dia bingung. Oh dia bingung. Jadi apa namanya, ini kan lokasi baru yang belum dia kenal. Terus apa namanya, yang pasti adalah banyak orang-orang yang belum biasa apa namanya interaksi dengan dia. Nah jadi anjing itu kan punya kepekaan energi, membaca energi manusia itu yang sangat baik ya, bukan cukup lagi tapi sangat baik. Jadi dia sangat mudah mendeteksi energi-energi dari manusia-manusia sekitar. Ya tadi saya lihat kok kayak Mas Bagus kan asik gitu ya memberikan makan gitu, dia menikmati, tapi waktu diambil gambarnya sama teman-teman kameramen, dia kaget gitu ya. Iya. Itu karena memang kan tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Tapi ini dengan dia duduk seperti ini, ya, dengan dia duduk seperti ini, telinganya pun santai. Nah, dia sudah mulai bisa rileks. Mungkin udah tahu karena pemiliknya Joanna ada di sebelah sini. Pasti. Ya. Mau digendong nggak? Boleh, nggak apa-apa. Oke, mau dibawa jalan? Mau dibawa jalan? Oh, digendong dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol soal
Cuel ini ya. Penasaran aja nih kalau kondisinya, sebenarnya dia sempat cerita nggak bagaimana pemeliharaan dari si pemiliknya dan lain sebagainya, oke nggak? Digendong Joanna nggak apa-apa. Untuk apa namanya? Untuk kondisi dia terhadap saya bilang guardian ya. Guardian ya. Karena kita panggil dulu nih guardiannya Joanna sini Joanna biar kita bisa sayangin Cuel nih. Wah. Ya, guardian gitu ya, penjaga begitu ya. Ya, dia nyaman dengan apa namanya? Dengan Joanna dia nyaman ya. Nyaman. Dia nyaman. Dan dia pun sudah punya yang namanya kepercayaan, jadi sudah ada trust. Ya, gitu ya. Dia sudah mendeteksi tentang yang namanya dipelihara, dirawat, disayang, dijaga. Jadi apa namanya bahasa tubuhnya yang rileks seperti ini sudah menunjukkan bahwa dia bisa menerima dengan baik apa yang memang diberikan oleh si guardiannya. Nah, aku pengen ke Gecko nih. Ini tadi namanya siapa nih, Joanna? Apter sama ini? Johnny dan Apter ini dia nih. Nah kalau kita ke Johnny dulu kali ya Mas ya. Boleh ya? Ke Johnny ini. Kalau dilihat ini apa yang pengen gesturnya atau apa yang bisa disampaikan? Dia lebih konsentrasi ke suhu ruangan. Suhu ruangan. Ya karena suhu ruangan ini suhu yang tidak biasa buat dia. Oke, terus dan dia apa namanya? Dia nyaman nggak di rumah saya nih? Enggak. Dia tidak merasakan nyaman untuk saat ini. Kelihatan dari mana nih, Mas? Kalau saya bukan melihat dari tubuh, bukan gesturnya ya? Bukan gestur, tapi ini saya kontak. Oh, kontak langsung? Ya, saya kontak ke dia. Apa namanya? Dia tidak merasakan nyaman. Nah, sekarang kalau misalnya mau dilihat ya, coba kita taruh di meja. Kalau mau dilihat bagaimana rasa tidak nyamannya dia, itu adalah dia berdiam, matanya menutup, ya, matanya menutup, sehingga dia berusaha untuk mendeteksi apa namanya sekitarnya dia. Gitu. Dan keduanya sama, Johnny maupun Apternya sama. Oh gitu. Jadi tadi apa matanya menutup? Ya, matanya menutup, dia diam. Itu karena dia berusaha untuk merasakan energi. Karena apa? Yang dia rasakan adalah ketidaknyamanan akibat suhu yang tidak biasa. Berarti apa yang kira-kira ingin disampaikan itu kepada kita saat ini? Pulang. Ya. Sekarang ya udah sabar sejenak ya, Johnny dan Apter ya. Joanna juga sabar ya. Kita ke kura-kura nih. Ini dari tadi gerak-gerak terus. Tanpa nama. Iya, ini kura-kura ini sebenarnya kenapa nih? Apakah dia pengen merasa ruangnya ini terlalu sempit atau gimana? Juga pengen pulang juga, enggak kan? Oke, karena kamu namanya nggak ada. Dia nyaman di ruangan ini. Nyaman ya? Dia nyaman di ruangan ini. Cuma yang dia inginkan sebenarnya dari tadi adalah bisa jalan-jalan. Kenapa jalan? Ya, jalan. Karena ini kan terlalu sempit gitu sempit ya? Kan, ya. Aku tuh penasaran kalau lihat tadi udah dari anjing, gecko sama kura-kura gitu. Bagaimana cara Mas Bagus mencurahkan atau menangkap perasaan-perasaan dari binatang-binatang peliharaan ini atau berkomunikasi dengan mereka? Kalau untuk tentang komunikasi, nah jadi sebenarnya ini adalah hal yang tidak aneh. Komunikasi yang kita lakukan itu adalah komunikasi yang sering dilakukan sebenarnya tekniknya mirip dengan apa yang dilakukan oleh seorang ibu, ya ini rata-rata wanita nih. Iya. Wanita yang baru melahirkan, dan anaknya hidup. Sekarang kita kembalikan lagi, bagaimana kok si ibu bisa tiba-tiba pada saat anaknya, kan suaranya hanya nangis, tapi si ibu bisa tahu, pup, dia lapar, dia pup, dia pipis. Nah,
itu kan berarti ada komunikasi antara si bayi dengan si ibu, ya kan? Nah, teknik komunikasi seperti ini, si ibu ini kan memang melakukan tanpa sadar, ya, betul. Ya kan? Semua itu orang menyebutnya adalah naluri. Ya. Nah, teknik ini kita latih untuk bagaimana kita lakukan dengan kesadaran, gitu loh. Nah, cuma kan kalau kita mau melakukan dengan kesadaran, tentunya harus ada latihannya. Ya. Nah, proses latihan inilah yang dibutuhkan, gitu. Dan apa namanya, ketekunan. Berarti kuncinya adalah latihan-latihan dengan kurun waktu yang tidak terbilang sebentar, ya. Dan ketekunan itu kali ya. Betul. Akhirnya bisa. Nah, sebelum kita lanjut nih, Joanna kayaknya sama Cuel mau jalan-jalan. Wah tuh udah mau tidur tuh, aduh nyaman, udah mulai nyaman. Tapi nggak apa-apa kalau mau jalan-jalan, silakan digendong juga nggak apa-apa. Aduh, udah nyaman dia, ya, enak. Udah mulai merasa nyaman, karena Joannanya ada. Ada, jadi kalau Joannanya di luar tadi, udah. Ya mungkin udah muter-muter di sini nih gitu. Dah Cuel, thank you ya, dah Joanna. Bye Joel. Baik Joanna. Nah sekarang kalau pagi ini tadi kita udah ngobrol soal animal communicator ya sebagai profesi dari Mas Bagus gitu ya. Nah gimana kalau sekarang saya tantang Mas Bagus, maaf ya teman-teman jangan kaget ya tadi kita lihat video binatang-binatang suaranya, ekspresinya, gesturnya gitu ya. Nah mungkin bisa dibaca apa yang mau disampaikan mereka kepada kita semua gitu ya. Bisa Mas? Kita tantang Mas Bagus ya pagi ini ya. Kita lihat ya. Oke, sudah siap? Video yang pertama. Aduh lucu banget ya anjingnya ya. Gimana tuh Mas? Ini adalah ketidaknyamanan. Jadi ketidaknyamanannya dia itu adalah tentang kehilangan. Jadi dia tidak menginginkan apa namanya? Dia tidak menginginkan guardiannya itu meninggalkan dia. Keluar dari rumah gitu ya, meninggalkan dia rumah. Gitu ya. Dan ini biasanya kesalahannya di manusia. Oh gitu? Ya. Karena terlalu memanusiakan hewan. Itu yang sebenarnya kita teman-teman semua ya. Jadi kalau kita mau pergi, mau itu perginya lama atau perginya sebentar, nah kita harus berusaha membiasakan diri seperti seakan-akan kita itu pergi cuma buang sampah ke depan rumah, Mas Michael. Jadi kayak gitu ya, biasa aja gitu ya. Kan kalau kita mau buang sampah ke depan rumah kan kita nggak pamit sama piaran kita. Nah, berlakulah seperti itu pada saat kita mau meninggalkan mereka. Dan pada saat kita habis buang sampah kan kita masuk aja kan. Kita nggak interaksi sama mereka. Nah, kita membiasakan hewan seperti itu adalah untuk menghindarkan kasus seperti ini. Nah, Mas, mengingatkan ke sahabat di rumah jangan kemana-mana karena habis ini saya juga akan kehadiran sahabat saya yang jago banget untuk membaca ekspresi tubuh dan wajah kita. Yang penasaran tetap di Michael Chandra Luar Biasa ya. Oke, kita lihat ya. Nih, kemiringan jidatnya nih di sini sampai di sini. Wah, ini angkanya 7 nih.